kelas kita hari ini, yaitu bagaimana kita memulai perawatan dengan spa di rumah ya. Spa di rumah itu pertama kita melakukan apa? Analisa ya. Yang dimaksud dengan analisa, sudah ada yang tahu analisa? Kita harus melakukan analisa terhadap pelanggan ya, artinya analisa kesehatan. Yang pertama, kita melihat kalau dia datang untuk melakukan perawatan spa, kita harus menganalisa kesehatannya dulu. Contoh seperti hair spa juga ya, kita melihat, kita harus menganalisa apa orang ini bisa di hair spa atau tidak. Begitu pula sebaliknya dengan melakukan perawatan spa. Sesudah kita melakukan persiapan, kita harus menganalisa klien kita ini bisa tidak kita lakukan spa ya. Kalau bisa, kita harus menjelaskan kepada klien kita juga bahwa kita melakukan spa ini fungsinya yaitu pertama agar melancarkan apa? Peredaran darah ya. Kedua, sistem pernapasan juga ya, membantu sistem pernapasan. Yang berikut, dia juga membantu sistem pencernaan ya, sistem pencernaan yang ada pada tubuh daripada klien kita. Banyak ya, banyak manfaatnya ya kalau kita melakukan spa. Kemudian setelah kita menganalisis tentang keadaan daripada klien kita, yang perlu kita lakukan lagi yaitu apa? Bertanya atau berbicara atau mengidentifikasi klien. Apakah dia pernah mengidap penyakit darah tinggi mungkin ya? Jadi saat kita mau melakukan, jangan sampai peredarannya lagi darahnya lagi tinggi. Itu tidak bisa kita lakukan spa, karena bisa takutnya kita punya klien itu kejang dan lain-lain ya. Jadi kita harus identifikasi dia pernah sakit apa, tapi dengan cara berbicara atau percakapan yang sangat baik sehingga klien kita tidak tersinggung. Jangan sampai kita bilang, ente pernah sakit apa, jangan datang sini kalau sakit yang soalnya bisa ini. Nah, itu salah ya. Tetapi kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan percakapan yang baik ya. Tanya jawab, mungkin mama dulu pernah sakit apa, ada darah tinggi atau tidak, dan lain-lain ya. Kita bawa dalam satu suasana cerita yang apa? Yang baik sehingga klien kita tidak tersinggung. Kemudian setelah kita mengidentifikasi tentang kesehatan klien, perlu kita tadi apa? Melakukan persiapan pribadi terhadap klien kita, yaitu kalau kita mau spa, kita harus kasih pakai apa? Ayo, ada yang tahu? Kita harus kasih pakai apa? Ganti pakaiannya dengan apa? Ya, kita harus ganti pakaiannya dengan kemen atau tidak, paling tidak kain apa? Kain sarung ya, kain sarung atau kain panjang yang kita sudah nanti kita akan melakukan itu dalam praktek kita ya. Ya. Kemudian setelah kita melakukan persiapan pribadi, kita juga melakukan persiapan apa? Persiapan apa? Bahan-bahan. Kalau mau melakukan perawatan spa, kita harus persiapan bahan-bahan apa? Pertama, ya minyak urut, apalagi lulur, apalagi masker dan lain-lainnya. Kita kemas itu di dalam satu tempat sehingga waktu kita memberikan pelayanan tidak kita cari pas masker baru kita lari mana masker. Akhirnya apa? Persiapan kita itu dilihat oleh klien kita bahwa kita melakukan satu kegiatan atau pelayanan tidak dengan satu persiapan yang baik. Kita harus kemas dia di dalam satu baku atau tempayan sehingga kita tidak pergi cari-cari ya. Kemudian apa lagi? Waslah. Handuk perlu tidak? Perlu ya. Jadi segala yang dibutuhkan itu kita harus persiapkan. Nah, paling tidak sebelum kita melakukan spa terhadap klien kita harus tahu dulu cara-caranya, apa yang harus kita lakukan. Tidak beda jauh dengan kita melakukan apa? Gerakan-gerakan yang tadi telah disebut oleh Ibu Penita bahwa kita harus
mengetahui tentang 5 dasar gerakan atau 5 pijitan ajaib, ya. Itu pijitan ajaib itu kalau kita mau melakukan spa, kita harus menggunakan itu. Mau melakukan hair spa, kita juga harus mengetahui tentang 5 pijitan ajaib itu. Kita mau melakukan facial pun demikian. Harus kita ketahui 5 pijitan ajaib. Ada yang masih ingat tadi yang disebut oleh Ibu Benita? Apa-apa ya? Kita ngomong pakai bahasa Indonesia saja. Iya. Yang bahasa Indonesia saja, tidak usah pakai bahasa Latin ya. Iya. Pertama apa? Mengusap ya. Ya, mengusap. Mengusap itu kita lakukan dengan apa? Dengan telapak? Aduh, belum lama nih, lupa. Dengan apa? Iya, dengan telapak tangan. Kemudian yang kedua, apa? Apa ini? Meremas dengan apa? Jari-jari ya, kita remas dengan jari-jari. Kemudian yang ketiga apa? Memutar dan menggosok. Ya, memutar dan menggosok. Yang keempat apa? Ya, kita mau menepuk-nepuk atau apa? Tapo? Iya, tapetase ya. Yang kelima, yang terakhir atau vibration atau menggetarkan ya. Seperti ini ya. Nah, itu bukan mencubit, cubit lain ya, menggetarkan ya, menggetarkan. Jadi kita getarkan pada kulit. Kalau orang yang badan besar seperti Andini itu terasa sekali kalau kita buat getaran ya, buat getaran. Nah, sebab itu kita sebelum melakukan spa, kita harus mengetahui tentang 5 pijitan ajaib. Itu kita harus. Kenapa disebut ajaib? Karena setiap kita harus melakukan kegiatan atau melayani customer, harus itu 5 untuk spa ya, untuk spa yang berhubungan dengan kulit, kita harus ingat itu 5 pijitan ajaib, sehingga kita tidak lupa-lupa. Jangan kita taruh dengan kuku, terakhir ketemu customer pulang begini dia punya kaki tangan luka semua. Karena kenapa? Karena kuku ya. Kita harus usap dia secara baik. Nah, sekarang setelah kita sudah mengetahui tentang bagaimana cara kita memberikan pelayanan atau pijitan-pijitan, paling tidak kita harus tahu ya manfaat daripada itu apa. Massage itu manfaatnya tuh apa? Paling tidak kita sambil pijit, kita juga bercerita toh. Ini enaknya supaya apa ya? Untuk apa? Iya. Mere apa? Ya, kita punya peredaran darah ya. Itu yang paling. Kemudian untuk gerakan-gerakan yang lain membantu untuk apa juga? Untuk apa? Memberikan kenyamanan kepada kita. Jadi jangan kita falungku bermain dia pun badan, tapi kita usap enak-enak dia tidur ya. Orang kalau sudah datang salon untuk meminta pelayanan, customer kalau datang salon untuk meminta pelayanan dipijit, spa dan lain-lain, massage, itu karena apa? Dia capek, tegang ya. Jadi dia mau membutuhkan suasana yang yang nyaman. Jadi kita buat juga yang nyaman terhadap kita punya customer. Jadi kalau kita buat abal-abal atau perawatan yang mungkin pijitan yang asal-asal seperti pijitan kampung, orang pulang dari ketempung salon dia pun sakit badan 40 hari 40 malam, celaka 12, dan dia tidak akan kembali lagi datang di kita pun kita pun salon. Hati-hati itu ya. Kita memberikan pelayanan terhadap customer itu dengan hati, dengan segenap hati, sehingga pelayanan melalui gerakan-gerakan tadi, gerakan 5 gerakan ajaib itu, kita dapat membuat dengan naluri yang baik ya, sehingga customer itu juga merasa puas. Tapi kita melakukan itu dengan paksaan, pasti dia pulang dia menyesal, dia tidak akan datang lagi. Saya bayar mahal-mahal di tempat itu, tapi pulang badan sakit bisa akan datang lagi ke situ ya. Ini kita pakai bahasa sehari-hari biar adik-adik bisa dapat mengerti. Kemudian setelah kita urut melakukan pijitan, apalagi yang kita harus lakukan ya. Setelah diurut, apalagi kita harus lakukan? Berikan apa? Ya, kita harus scrub ya. Guna scrub juga mengangkat kulit-kulit kulit-kulit ari yang sudah mati ya.
kan itu butiran-butiran dia yang halus-halus itu tuh. Kalau kena di ketempung kulit yang kasar seperti kita punya nih, dia merefleksi atau dia bisa menukar kulit ketong yang sumati ini dengan kulit apa? Kulit ari yang baru. Kemudian dia dapat juga memperlancar apa? Peredaran darah yang tersendat-sendat oleh karena kaku-kaku itu kulit-kulit yang sudah apa? Yang sudah keras sehingga apa pembuluh-pembuluh darah tuh bisa tidak nyaman ya, tidak teratur dia karena apa terhalang dengan kulit-kulit yang kasar itu. Nah, kita melakukan scrub itu dengan apa tadi? Melakukan apa? Orang bilang, kita melakukan scrub dengan apa? Dengan cara apa? Iya, diusap dan menggosok, bukan dengan tapu-tapu. Ingat tahu, hati-hati. Kalau kita pakai body scrub lalu kita begini kira-kira itu bisa tidak? Tidak bisa ya. Kita harus apa? Mengusap dan menggosok sampai apa? Dia harus terlepas dari kulit ya. Setelah itu kita bersihkan dan kita menggunakan apa lagi? Masker. Ya, kita menggunakan masker ya. Kita menggunakan masker, yaitu manfaatnya untuk apa? Membuat kulit menjadi apa? Menjadi kencang, lembut, tidak kasar ya. Dia bisa merubah warna kulit ya. Dia bisa merubah warna kulit. Tadi kalau kulit coklat-coklat kena masker dia langsung apa? Putih sedikit kan berubah. Jadi coba kita gosok masker, body scrub sini kemudian mases, body scrub, kemudian kita taruh masker. Di sini tidak, baru kita foto. Kira-kira ada perbedaan tidak? Ya, ada perbedaan ya. Jadi kita harus melakukan, kalau kita lakukan pada klien kita atau customer kita, harus melakukan dengan baik ya. Pada area-areanya itu tidak boleh kita apa? Lewati ya. Contoh kalau di tangan bagian sini, atas sudah berarti di bawah juga ya. Sehingga atas dan bawah nanti setelah kita menggosok masker, kemudian kita membersihkan warnanya sama. Jangan sampai kita hanya melakukan di atas, bawahnya tidak. Kemudian waktu kita klien habis kita bersihkan, lihat ini bagaimana? Atasnya lain, bawahnya lain. Padahalnya kita yang apa? Yang lupa untuk mengoleskan masker pada bagian bawah ya. Itu kita harus perhatikan. Memberikan pelayanan harus dengan apa? Dengan sempurna. Kemudian setelah itu kita harus apa? Kira-kira di tempat kita ini kan tidak ada punya apa? Bed towel ya untuk mandi ya. Jadi kita harus apa? Membersihkannya dengan apa? Ya, kita menggunakan baskom dan kita menggunakan wastafel, kemudian kita membersihkan ya tempat-tempat yang kita sudah melakukan apa? Melakukan spa tadi ya. Bersihkan sampai bersih ya. Sampai bersih. Kemudian ataupun kalau tidak kita siapkan kamar mandi untuk paling tidak klien kita bisa apa? Bisa mandi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Nanti besok kita akan melakukan praktek, kemudian kita akan melakukan praktek ujian harian, kemudian kita akan ujian ya. Untuk sesi ini mungkin sampai di sini dulu. Saya mengharapkan semua peserta dapat mengingatnya dengan baik ya, sehingga bisa melakukan praktek juga dengan baik ya. Karena kita ini adalah nanti menjadi seorang yang bisa membuat orang lain cantik, yang punya potensi dan berkompeten ya. Baik, sekian dan terima kasih.